Guys, gue akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia gara-gara gue review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang, ngetik di komen dan bilang Malaysia mungkin unggul lebih dulu dalam animasi anak-anak, tapi sekarang Indonesia membalas dengan karya-karya kuat dan kualitas yang diakui global. Akui global. Boy, media Indonesia dah lah ambil video aku tanpa permission. Kenapa filem sampah Indonesia? Malaysia mungkin unggul lebih dulu dalam animasi anak-anak, tapi sekarang Indonesia membalas dengan karya-karya kuat dan kualitas yang diakui global. Akui global. Boy, media Indonesia dah lah ambil video aku tanpa permission. Kenapa filem sampah Indonesia? Kenapa filem sampah Indonesia? Filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia. Dan boleh pula tu dia post paruh je. Kan? Nampak sangatlah aku ni jahat kan? Cubalah post penuh, barulah orang faham apa konteks sebenar video yang aku buat tu ya. Aku scroll lah TikTok aku ke bawah-bawah, aku banyak support filem daripada seberang ni. Aku siap interview diorang, aku siap promote, aku siap apa. Enak macam ni kena dia. Tak sangka awak kecewa saya je. Faham kan? Kita faham. Sebab katanya filem kita ni tak berkualiti kan. Katanya animasi kita ni tak ada boleh buat orang sedih kan. gue nggak yakin kalian nonton Upin Ipin nangis. Itu jarang banget kan kalian nonton Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali nangis. Itu dari segi itu yang menurut gue ini lebih baik daripada film Malaysia untuk segi pengolahan rasa dan juga pengemasan film. Kita tuh juaranya di sana. Makanya banyak film-film kita, sinetron kita di Malaysia tuh laku banget karena memang kita cukup unggul lah untuk pengolahan rasa dari film yang sampai saat ini menurut gue dari film Malaysia tuh belum bisa. Macam mana kau nak nilai kualiti filem kita orang kalau filem kita orang pun kau tak tengok lagi? Sebagai orang yang selalu menonton filem-filem Indonesia ni, tak semua bagus. Ada je yang macam banyak sebenarnya. Ada yang bagus. Aku tak dapat dinilai. Sama juga dengan filem Malaysia. Ada yang bagus. Malah cakap apa? Sekarang dia ambil lagi klip ni. Tengoklah nanti muka ni akan tersebar kat mana-mana. Ini kita kena. Sedih. Macam mana kita faham je kan. 78. Belum apa-apa, kita itu sudah sombong duluan dan siap buat berita bohong, mengambil potongan-potongan video dari seseorang. Nah, kalau sudah seperti ini, akhirnya kita yang malu sendiri. Kenapa sedikit-sedikit dikaitkan dengan negara tetangga kita, seolah-olah kita itu terpaling maju dari segi film, dari segi apa, semuanya itu seolah-olah kita itu sempurna. Namun pada faktanya di sisi lain, kita ini banyak kekurangan dan perlu kritikan juga. Jangan maunya dipuji terus. Baru punya film Jumbo saja sudah sombongnya luar biasa. Pada faktanya negara tetangga kita Malaysia justru film animasinya itu sudah mendunia terlebih dahulu. Filmnya sudah tersebar di Jepang, di Cina, di mana-mana negara. Kita baru satu kali Jumbo. Sombongnya sudah luar biasa. Kalau film Jumbo disukai di negara tetangga, justru kita harusnya bersyukur. Bukan membuat video seolah-olah, oh negara tetangga kita nggak suka kalau animasi Indonesia maju. Padahal nggak seperti itu. Banyak loh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang mendukung film animasi Indonesia untuk maju ke hadapan bersama-sama. Karena kita negara serantau Asia Tenggara. Bukan justru membuat video-video hoax kalian sebarkan di media sosial. Ini sangat disayangkan. Kalian mengambil potong-potongan video orang yang kiranya video tersebut itu membuat orang penasaran ya, membuat orang emosi juga. Padahal intinya poinnya nggak seperti itu. Kalian mengambil potong-potongan video tersebut. Hal ini sangat disayangkan. Pada faktanya orang Indonesia juga sangat memuji film Malaysia yang dimana Indonesia juga belum bisa membuatnya. Harusnya kita lebih baik mencontohi negara tetangga kita yang lebih dulu dari sisi positifnya. Begitu sahabatku semua. Bukan sebaliknya, sedikit-sedikit Malaysia dituduh mengeklaim, sedikit-sedikit netizen Malaysia dituduh ini, dituduh itu. Padahal kitalah yang selalu membuat video-video hoax. Kenapa? Kita selalu bercerita seolah-olah ya kan, negara kita terpaling sempurna, nggak ada kekurangan. Nah, yang lebih anehnya lagi, sedikit-sedikit Malaysia disebut.
Mungkin kalau nggak menyebut Malaysia rasanya kurang ya. Ya mungkin dari segi persaingan film, bola, kita tahu negara tetangga kita ini memang selalu jadi sebutan. Tapi harusnya mari kita saling respect, saling menghargai, bukan membuat video hoax. Dan inilah faktanya, orang Indonesia justru memuji film Malaysia yang dimana Indonesia belum bisa membuatnya. Dan pada faktanya, animasi film Malaysia sebenarnya kita itu sudah ditinggal jauh loh dari negara tetangga kita. Tapi kenapa kita sulit mengakui hal seperti ini? Dan inilah beberapa video yang seolah-olah kita itu terpaling sempurna. Saya akan mengambil poin pentingnya supaya sahabat-sahabatku juga tidak anti kritik. Sedikit-sedikit merasa, wow, bangganya luar biasa. Seolah-olah sudah terpaling nomor 1 di dunia. Jangan cepat puas. Kemudian langsung ngata-ngatain negara tetangga kita. Oh, film animasi Malaysia ternyata sekarang nggak dikenal. Namun pada faktanya kita sudah tertinggal jauh dari mereka. Sifat-sifat sombong, mari kita hilangkan. Jangan sombong. Yang menjadi kelemahan dari Indonesia dari dulu kan ketika bikin film action, fokus ke bagian action, koreografi udah mantep, udah keren, tapi ceritanya nggak ada perkembangan sama sekali. Beda cerita sama film yang satu ini. Kalau misalnya kita ngomongin koreografi ya, fighting koreografi, hand to hand combat, ini yang jadi sedikit kekurangan dibandingkan film kita Indonesia. Setelah nonton film ini, gua yang awalnya optimis sekali kalau misalnya ini adalah tahun-tahun revolusi perfilman Indonesia, film kita lagi bagus-bagusnya gitu kan. Gua sangat percaya kita bakal bisa menjadi yang terbaik di Asia industri perfilmannya gitu. Kita bisa. Setelah nonton film ini, kita mungkin bisa. Ini bukannya gue apa-apa ya, bukannya gue pesimis juga sih. Lebih ke perjalanan kita tuh ternyata masih sangat jauh. Karena ternyata sama film tetangga aja, film kita masih kalah jauh loh. Ini harus jujur nih gue ya. Meka mato. Tak cukup lagi ke korang nak buat aku ni impress? Kejutan. Kejut. Ha? Korang tengoklah, hari tu nombor 1 dekat China. Dan berita lagi, Hiroshimono, ya, antara seiyu yang terkenal ya, dekat Jepun ya. Alah, Zenitsu Demon Slayer, takkan korang tak tengok anime. Dia akan jadi ya, pelakon so terkenal, akan dalam siri Meka Mato. Maaf cakap Zenitsu, aku minat dia dekat Demon Slayer. Bukan sebab dia antara Demon Slayer yang aku minat karakter dia, tapi dia memang lawak lah. Tapi memang, Meka Mato ni dah boleh katakan dah tahap bukan main ASEAN dah main Asia weh. Orang tak boleh bayangkan macam mana seiyu yang terkenal. Seiyu ni pelakon suara lah. Orang panggil seiyu lah. Seiyu yang terkenal join masuk Meka Mato. Kau bayangkan, kau tak rasa bangga weh. Demon Slayer weh. Yang biggest in the world. Dia punya seiyu dorang join. Jadi untuk kita punya Meka Mato ni diibaratkan macam yang pelakon dalam cerita Avengers ya, masuk berlakon dekat filem kita. Pak siut. Terbaik Monster. Teruskan impress lagi. We are worldwide right now, bro. We are worldwide. Terbaik. Film animasi buatan anak bangsa berjudul Jumbo sukses mencetak sejarah sebagai film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Guys, gue akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia gara-gara gue review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang ngetik di komen dan bilang gak terima gitu. Ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Filem Sheriff Narco Integrity dekat Malaysia somehow laku, Singapura pun laku, Brunei pun laku. Somehow bila masuk Indonesia kurang sambutan. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kenapa filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia?
Kalau film Indonesia gagal di Malaysia, kita anggap itu biasa. Tapi kalau film Malaysia gagal di Indonesia, warganet mereka ngamuk, nuduh kita nasionalis berlebihan. Ya, kamu nggak salah dengar. Beberapa waktu lalu, film Malaysia berjudul Serif gagal total di bioskop Indonesia. Tayangnya terbatas, promosi minim, dan penonton pun sepi. Tapi bukannya introspeksi, sebagian netizen Malaysia malah menyerang publik Indonesia. Menyebut kita tidak memberi ruang untuk karya negara tetangga. Bahkan ada anggota parlemen mereka yang minta supaya film-film Indonesia dibatasi masuk ke Malaysia. Lucu kan? Faktanya, film Indonesia lagi naik daun, dari horor, drama, sampai animasi. Bahkan Jumbo, film animasi lokal kita, sukses besar dan bikin netizen Malaysia makin panas setelah dipuji-puji sebagai setara Pixar. Jadi, benarkah Indonesia bersikap tertutup pada film Malaysia? Atau justru Malaysia yang belum siap bersaing di pasar yang lebih selektif? Film Malaysia yang laku banget di negara mereka dengan jumlah penonton 4 juta penonton lebih gitu ya, dan ketika dimasukkan ke Indonesia ternyata nggak laku. Nah, akhirnya ini mengundang kemarahan netizen dari Malaysia yang mengatakan bahwa kita Indonesia ini menutup diri, nggak ada balas budinya gitu ya, sedangkan mereka lagu ataupun film Indonesia itu benar-benar disukai di Malaysia, tapi nggak ada timbal balik lah ke Indonesia gitu ya. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia tak hanya terjadi di ranah politik atau ekonomi, tapi juga merembet ke urusan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, budaya populer. Dari musik, serial anak-anak, hingga perfilman, ada persaingan yang diam-diam terus bergulir. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai merasa tertinggal dalam ranah budaya populer, terutama ketika menyaksikan bagaimana industri kreatif Indonesia tumbuh begitu cepat dan penuh kejutan. Dulu sempat unggul lewat Upin dan Ipin, kini Malaysia harus mengakui bahwa pasar Indonesia semakin sulit ditaklukkan. Yang terbaru, film Malaysia berjudul Serif mengalami nasib apes di bioskop Indonesia. Meski sukses di negaranya sendiri dan meraup keuntungan hingga 63,2 juta ringgit Malaysia, Serif tak mendapatkan sambutan yang hangat dari penonton Indonesia. Bahkan sutradaranya, Syafiq Yusof, secara terbuka mengakui bahwa film ini gagal total di Indonesia dan harus diturunkan dari layar lebih cepat dari jadwal. Namun yang mengejutkan, kegagalan ini malah berubah jadi perang dunia maya. Di media sosial X yang dulu Twitter, Syafiq sempat mengunggah pernyataan soal penurunan film Serif dari layar Indonesia. Tapi bukannya simpati, yang muncul justru serbuan komentar dari netizen Malaysia. Mereka menuduh rakyat Indonesia terlalu nasionalis, anti-Malaysia, bahkan sengaja menjegal karya negara tetangga. Tuduhan yang tidak hanya absurd, tapi juga rasis dan merendahkan martabat. Kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Kenapa filem sampah Indonesia? Kenapa filem sampah Indonesia? Sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia. Reaksi publik pun keras. Kenapa justru Indonesia yang disalahkan? Padahal film Serif sendiri tidak dikenal, tidak dipromosikan, dan tidak terlihat antusiasmenya. Warganet Indonesia balik menyodorkan fakta. Dari dulu, rakyat Indonesia justru terbuka dan mendukung film-film Malaysia. Dari Upin dan Ipin, Boboiboy Boy, sampai Mekamato. Bahkan film Thailand yang tidak ada hubungan kultural pun bisa laris di Indonesia. Asalkan filmnya bagus dan promosinya tepat. Untuk kita Indonesia yang nggak kenal aktornya,
Yang ngeliat dari trailer aja kayak gitu, gradingnya berubah-ubah. Terlalu banyak bacot dan jutsunya juga menurut gue gitu. Jadi kayak kurang menarik untuk ditonton. Jadi kita belak-belakan aja Pak. Film ini standarnya masih kelas C atau kelas B di Indonesia. Karena Indonesia khususnya action, kiblatnya udah jauh men. Kiblatnya tuh udah The Raid. Jadi, kalau Serif gagal, itu bukan karena Indonesia membenci Malaysia, tapi karena filmnya sendiri tidak punya nilai jual yang kuat untuk pasar Indonesia yang sudah terbiasa dengan film berkualitas. Tak berhenti di situ, seorang anggota parlemen Malaysia pun ikut menyuarakan nada serupa, bahkan menyarankan agar Malaysia membatasi masuknya media asing, khususnya dari Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Publik Indonesia pun makin geram karena apa yang dituduhkan itu seolah membalikan fakta. Faktanya, industri film Indonesia sudah mandiri dan tidak lagi bergantung pada hiburan luar. Dan kalau bicara film yang membanggakan, kita baru saja menyaksikan Jumbo, film animasi Indonesia yang memecahkan rekor sebagai film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Dirilis 31 Maret 2025. Jumbo ditonton lebih dari 10 juta orang dan meraup lebih dari 400 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, Mekamato Movie dari Malaysia yang sebelumnya memegang rekor hanya meraih 129 miliar rupiah. Ini jadi bukti kuat bahwa Indonesia tak lagi sekedar penonton, tapi juga produsen utama hiburan di kawasan. Namun film animasi Jumbo yang baru-baru ini tayang di Indonesia ternyata tak hanya menuai pujian, tapi juga memicu kontroversi di Malaysia ketika kanal YouTube bernama Daily Screen bikin review yang muji-muji Jumbo. Akhirnya kita menjadi saksi sejarah bahwa standarisasi kelas animasi kita udah selevel Jumbo yang bisa dibilang 12/12 dari film Hollywood. Bukan 11/12 lagi, tapi ini 12/12 dari film Hollywood. Pujian itu malah bikin dia dirujak rame-rame sama netizen Malaysia. Gua akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia gara-gara gua review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Karena memang di review tersebut gua bilang bahwa kualitas dari film Jumbo ini 12/12 dari Hollywood, bahkan ini lebih baik daripada Pixar, gue bilang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang, ngetik di komen dan bilang nggak terima gitu, ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Kemudian juga mereka aja udah menelurkan Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali aja yang udah tersebar ke seluruh negara, itu nggak pernah bilang mereka lebih baik daripada Hollywood gitu. Tapi menurut dia, yang bikin Jumbo beda itu justru emosinya. Ceritanya lebih dalam, lebih nyentuh, nggak sekedar lucu-lucuan. Dia bandingin juga sama animasi Malaysia kayak Upin Ipin, Boboiboy Boy, dan Agent Ali yang katanya bagus. Tapi fokusnya lebih ke anak-anak. Sementara Jumbo ini udah masuk level keluarga. Bahkan bisa ditonton orang dewasa. Gue nggak yakin kalian nonton Upin Ipin nangis. Itu jarang banget kan. Kalian nonton Upin Ipin, Boboiboy, Agent Ali nangis. Itu, dari segi itu yang menurut gue ini lebih baik daripada film Malaysia untuk segi penguasaan rasa dan juga pengemasan film. Kita itu juaranya di sana. Makanya banyak film-film kita, sinetron kita di Malaysia itu laku banget karena memang kita cukup unggul lah untuk pengeluaran rasa dari film yang sampai saat ini menurut gue dari film Malaysia itu belum bisa. Ia berharap agar Jumbo bisa tayang di Malaysia, agar penonton di sana bisa menilai secara langsung, bukan hanya berdasarkan asumsi. Ia pun mengajak publik agar membandingkan secara objektif, bukan lewat sentimen nasionalisme sempit. Kembali ke drama film Serif. Pada akhirnya, sang sutradara Syafiq Yusof menyadari kesalahan besar yang terjadi. Ia merilis permintaan maaf melalui utas panjang di media sosial. Ia mengakui bahwa rakyat Indonesia tidak salah.
bahwa pasar film Indonesia memang bebas dan penuh selera. Ia bahkan menyatakan bahwa standar film di Indonesia memang lebih tinggi dan menjanjikan akan meningkatkan kualitas karyanya di masa depan. Indonesia tidak menolak Malaysia, tapi pasar Indonesia sudah berubah, lebih kritis, lebih luas, dan lebih selektif. Siapapun yang ingin masuk harus siap bersaing secara sehat, bukan saling tuding, apalagi menebar kebencian. Karena pada akhirnya, pasar budaya bukan soal nasionalisme, bukan soal bendera, tapi soal kualitas dan strategi. Malaysia mungkin unggul lebih dulu dalam animasi anak-anak, tapi sekarang Indonesia membalas dengan karya-karya kuat dan kualitas yang diakui global. Jumbo adalah buktinya. Aku sih merasa ketika akhirnya diterima sampai begitu besar hingga ke Asia Tenggara, tentunya nggak pernah ada di khayalanku, juga nggak pernah ada gitu ya. Ayo kita lakukan Southeast Asia. Saat film Indonesia bisa bikin penonton tertawa, menangis, dan berpikir, sementara film Malaysia justru gagal menggait pasar karena promosi yang minim dan cerita yang kurang greget. Publik pasti akan memilih yang terbaik tanpa peduli asal negaranya. Dari drama ini, satu pesan bisa kita ambil. Jika ingin dihargai di luar negeri, maka hargailah penontonmu, pelajari pasar mereka, dan buatlah karya yang pantas untuk ditonton. Bukan menyalahkan selera orang lain ketika gagal, karena selera tak bisa dipaksa. Dan pasar selalu punya caranya sendiri untuk bicara, karena pasar itu bebas, selera itu berdaulat, dan penonton selalu tahu mana yang layak ditonton. Jangan sombong duluan dan jangan suka meremehkan. Pada faktanya, film-film Malaysia justru luar biasa. Film animasinya mendunia. Sudah ditayangkan di negara-negara yang maju. Jepun, bayangkan. Jepun itu kan terkenal dengan animasinya yang begitu sangat luar biasa. Tetapi justru film Malaysia, animasi Malaysia mendapat sambutan yang luar biasa di Jepun. Hingga film-film action Malaysia itu juga sangat mempunyai karakter tersendiri dan mendapat pujian dari pengamat film di Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa. Apa yang positif dari negara tetangga kita perlu kita contohi. Bukan kita seolah-olah terpaling hebat, seolah-olah terpaling luar biasa, punya sifat angkuh sombong. Stop. Mari kita saling menjalin silaturahmi untuk maju ke hadapan bersama-sama. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, dan komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.